Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarida Pramesti dengan NIM 4301002000098. Di sini saya akan membahas mengenai fikih manhaji atau haji dan umroh. Bab pertama ada hukum, dalil serta hikmah haji dan umroh. Bab pertama, perbedaan haji dan umroh. Ada beberapa hal yang membedakan antara haji dan umroh jika ditinjau dari aspek waktu dan hukumnya. Dari aspek waktu, haji hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang telah ditentukan. Tidak sah jika dilaksanakan pada bulan lain. Dan niat haji harusnya dilakukan pada bulan itu juga. Bulan-bulan tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilaksanakan sepanjang tahun kecuali di bulan haji bagi mereka yang berniat haji. Sementara dari aspek hukumnya, dalam ibadah haji terdapat ibadah wukuf di Arafah, bermalam di Mina dan Musdalifah, serta melempar jumroh. Sedangkan ibadah umroh tidak dapat semua ibadah tersebut, cukup berniat, tawaf, mencukur ataupun menggunting rambut. Dari aspek lain, haji merupakan ibadah yang wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan ibadah umroh terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak. Hukum haji dan umroh. Hukum haji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, haji merupakan ibadah yang fardu dan salah satu rukun Islam. Sedangkan hukum umroh, hukum ibadah umroh, menurut pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i, hukum umroh adalah fardu seperti halnya hukum ibadah haji. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah serta faedah haji dan umroh adalah Allah telah mensyariatkan beberapa ibadah kepada para hambanya dan menjelaskan kepada mereka hukum-hukum dengan tujuan agar mereka mendapatkan kemaslahatan baik yang segera maupun yang belakangan, baik di dunia maupun di akhirat. Bab kedua, syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama, beragama muslim. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, perjalanan yang aman. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan. Nah, di sini ada beberapa standar dan macam-macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan langsung, yaitu kemampuan seorang untuk melaksanakan haji dan umrah secara langsung oleh dirinya sendiri. Artinya, ia berbadan sehat, mampu melakukan perjalanan, mampu melaksanakan manasik, tanpa ada kemudaratan besar atau kesulitan yang membuatnya tidak sanggup melakukannya. Sedangkan kemampuan tidak langsung yaitu apabila seorang mukallaf memiliki harta yang cukup untuk mewakilkan dirinya melakukan haji melalui orang lain, baik semasa ia hidup atau setelah ia meninggal. Artinya orang tersebut punya harta tapi tidak sanggup melaksanakan haji karena tua rentan, sakit, ataupun sebagainya. Bab 3. Syarat sah haji. Yaitu syarat sah yang pertama adalah beragama muslim, mumayiz atau mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, ihram dari miqat zamani. Yang keempat, melaksanakan seluruh rukun haji. Bab keempat adalah ihram. Ihram adalah pembuka rangkaian ibadah haji. Ihram merupakan permulaan manasik menuju manasik lain yang ada dalam rangkaian hukum dan wajib haji. Hal-hal yang diharamkan pada saat ihram adalah miqat. Yang pertama adalah miqat zamani dan yang kedua adalah miqat makani.
prosesi umroh. Yang pertama adalah ihram sebagaimana ihram haji. Yang kedua, ketika masuk kota Mekah, seorang jamaah umroh langsung melakukan tawaf. Dan yang ketiga, melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Dan setelah itu ia memotong rambut kepalanya. Bab yang keenam adalah sunnah haji. Nah, di sini ada macam-macam sunnah haji. Yang pertama sunnah ihram. Yang kedua adalah sunnah saat masuk kota Mekah, sunnah tawaf, sunnah sa'i, sunnah saat berangkat ke Arafah, sunnah saat bermalam di Musdalifah, sunnah saat melontar jumroh. Sudah seperti itu. Bab selanjutnya merupakan prosesi haji dan umroh. Wajib haji adalah ihram dari mihrab. Kedua adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga adalah melempar jumroh. Dan yang keempat, mabit atau bermalam di Mina pada malam dari Tasyrik. Nah, rukun haji itu ada 5 perkara. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf, dan yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah, dan yang terakhir adalah mencukur rambut. Selanjutnya merupakan bab doa-doa dalam haji. Ada doa pada waktu ihram, doa ketika melihat hal mengagumkan setelah ihram, doa tiba di Mekah, doa saat melihat Ka'bah setelah memasuk ke Mekah, doa ketika tawaf, doa ketika sa'i, doa ketika di Arafah, doa sewaktu di Musdalifah dan Masyaril Haram, doa ketika di Mina pada hari raya Kurban, doa ketika di Mina pada hari Tasyrik, doa ketika meminum air Zam-Zam. Bab selanjutnya adalah yang merusak ibadah haji. Yang pertama adalah meninggalkan apa yang diperintahkan dalam ibadah haji. Yang kedua, meninggalkan wajib haji yang 5 perkara. Yang ketiga, meninggalkan salah satu dari rukun haji, yaitu wukuf di padang Arafah atau rukun lainnya. Yang keempat, melakukan sesuatu yang diharamkan pada saat ihram seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Bab selanjutnya merupakan dam dalam haji. Dibagi menjadi 5, yaitu dam murotab muhodar, dam mukhayar muhodar, dam mukhayar muhodal, dam murotab muhodal, dan dam murotab muadal.